Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu ini datang dari berbagai daerah, khususnya Sumatera Utara. Bapak Ibu boleh temuin paling sedikit 2 orang. Jangan yang di daerah atau di satu sekolah. Boleh? Nah, mungkin Anda di Medan, temuin saudara kita yang mungkin dari Kisaran, dari tempat yang lain. Ucapkan shalom, selamat pagi, kasih salam. Kasih salam, iya. Kita satu di dalam kasih. Baik, kalau sudah kita satu di dalam kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Boleh tepuk tangan bersama dengan kami Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Boleh lihat kanan kiri hari ini. Boleh lihat kanan kiri, kasih senyum doang. Saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Boleh bergandengan tangan. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Lihat kanan kiri, katakan kau. Tiada yang dapat memisahkan kita.
kita yang kita sembah. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur berterima kasih. Yesusku, anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berikan tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan kita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghidup ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu pengawas dan guru pendidikan agama Kristen se-Sumatera Utara. Benar ya Bapak Ibu? Ya, mengingat waktu bisa ditampilkan PowerPoint saya. Nah, ini bicara tentang kompetensi Bapak Ibu. Jadi ini hari yang spesial, hari yang luar biasa bagi setiap kita, di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa berkumpul di tempat ini. Adapun tema khotbah saya renungan singkat hidup yang berkembang, karena bicara tentang kompetensi Bapak Ibu. Dan sungguhnya setiap kita, apalagi Bapak Ibu sebagai pengawas maupun guru PAK diharapkan kompetensi semakin bertumbuh, semakin berkembang.
mendasarinya saya mau mengajak kita membaca satu ayat saja. Yuk, 1 Timotius pasal 4 ayat 15. Kita baca, 2, 3. Perhatikanlah semuanya itu dan hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Oh, tidak kelihatan Bapak Ibu. Jadi dikatakan perhatikan semuanya, hidup di dalamnya, supaya apa? Kemajuanmu nyata kepada semua orang. Hari-hari ini kalau kita lihat, dunia itu sedang mengalami kemajuan, perubahan Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak bersedia untuk upgrade diri, untuk meningkatkan diri, kita akan tertinggal. Nah, kita tidak mau hidup kita itu mengalami ketertinggalan. Untuk itulah kita hadir pada pagi sampai sore hari nanti di tempat ini. Supaya setiap kita itu bisa mengalami kemajuan di dalam profesi kita. Boleh katakan amin Bapak Ibu. Nah, kita tahu sebagai guru, sekedar review saja ya Bapak Ibu, ada 4 kompetensi yang dimiliki seorang guru. Tetapi khusus untuk PAK, ada kompetensi yang harus kita miliki yang namanya kompetensi spiritual. Nah, dengan cepat bagaimana cara supaya setiap kita itu bisa mengalami kemajuan Bapak Ibu. Hidup yang dikatakan apa? Hidup yang berkembang di dalam kehidupan ini. Yang pertama kalau kita lihat dalam kitab 1 Timotius itu, saya baca cepat untuk kita dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya dikatakan. Jadi yang pertama, cara kita upgrade diri kita, perhatikan yang namanya ibadah Bapak Ibu. Ibadah ini sangat penting, apalagi kita guru agama Kristen. Apa sih yang kita ajarkan di sekolah? Tentu bicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita. Jadi ibadah ini penting. Mengapa? Kalau kita lihat ya Bapak Ibu, apa sih keunggulan atau kegunaan ibadah? Sebab 1 Timotius pasal 6 ayat 6 berkata begini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Alkitab terjemahan bahasa Inggris dikatakan memberi profit Bapak Ibu. Saya percaya kalau kita ditanya siapa yang mau hidupnya mengalami profit, saya percaya semua itu rindu mengalami profit dalam kehidupannya. Jadi ada satu keuntungan saat kita beribadah. Di dalam dunia pendidikan atau psikologi, kita mengenal yang namanya IQ. Nah, ini sering yang kita ajarkan di sekolah sebagai guru. Tetapi juga tidak menyampingkan yang namanya emotion quotient. Karena para peneliti mengetahui ternyata untuk orang bisa bertumbuh, berkembang, nggak cukup hanya IQ, kepintaran kognitifnya saja yang bagus. Harus disertai sisi yang namanya karakter, yang namanya emosional. Karena ada orang pintar tetapi tidak bisa manage bagaimana bekerja sama satu dengan yang lainnya, hubungan sosial. Tetapi seiring waktu peneliti juga mengetahui nggak cukup IQ, nggak cukup EQ. Yang dibutuhkan juga yang namanya SQ, spiritual quotient, kecerdasan spiritual Bapak Ibu. Nah, ini adalah tugas dan tanggung jawab setiap kita, baik pengawas maupun guru PAK. Jadi anak-anak itu nggak cukup hanya pintar saja. Apalagi kalau kita lihat jam pelajaran atau jam les pendidikan agama Kristen kan cuma 2 jam ya Bapak Ibu. Ya, 3. Oh ya, maafkan saya kalau saya salah. Ada 3. Di tengah 1 minggu bagaimana mungkin kita bisa berharap mereka mengalami ada kemajuan. Nah, untuk itulah sebagai guru PAK kita didorong apa? Perhatikan itu. Ini breakdown daripada IQ, EQ maupun SQ Bapak Ibu. Jadi sekali lagi IQ itu bicara tentang kecerdasan intelektual dan kognitif. Tapi EQ itu bicara tentang emotional quotient. Bagaimana awareness. Tetapi kita perhatikan yang namanya spiritual quotient. Mengukur kecerdasan spiritual, kemampuan mencari makna, nilai hidup. Nah, itu tugas setiap kita, Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi,
Kita harus mendorong anak-anak didik kita untuk apa? Perhatikan ibadah. Saya ingat waktu saya SD, SMP, dan SMA, khususnya SMP dan SMA. Jadi setiap kali pelajaran agama, maka kita diminta untuk apa? Memberi laporan bahwa kita beribadah hari Minggunya. Bukankah itu masih diterapkan sampai dengan sekarang, Bapak Ibu? Tapi kan kita tidak tahu anak-anak itu betul ibadah apa tidak. Tetapi di tengah-tengah, di sela pembelajaran, tugas kita perhatikan untuk menekankan anak kita untuk apa? Ibadah. Sebab ibadah seperti saya bilang tadi, mengandung keuntungan. Apa sih keuntungannya? Adapun keuntungan kalau, boleh bantu saya maju slide PowerPoint-nya? Keuntungan ibadah dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 berkata begini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ibadah itu memberikan keuntungan bagi kita. Tuhan akan memberkati makanan kita, Tuhan akan memberkati minuman kita, Tuhan akan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Bisa katakan amin. Artinya apa? Kita terpelihara sehat, Bapak Ibu. Terpelihara sehat. Bukan berarti gini, makannya sembarangan. Oh tidak juga ya. Tetapi percayalah, saat kita beribadah, apa saja yang kita makan, minum, Tuhan akan memberkati kita. Bahkan dikatakan dalam Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai dengan 15, saya baca untuk Bapak Ibu, dikatakan, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, perhatikan ayat 14-15, ada berkatnya. Maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberikan rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Artinya segala pekerjaan, usaha, perjalanan kita, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan membuat kita berhasil dan beruntung. Amin Bapak Ibu. Jadi ibadah itu maaf ya, tidak main-main benefitnya, profitnya. Jadi jangan pernah kita mengabaikan ibadah. Karena itu akan, yang pertama, memberi keuntungan untuk kita upgrading. Hidup ini harus berkelanjutan. Hidup ini harus berkembang. Yang kedua, maju. Berkat apa? Atau bagaimana caranya? Supaya hidup kita bisa upgrading, ada meningkat. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 13-14 dikatakan seperti ini. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh Roh Kudus. Jadi yang kedua, kalau kita mau peningkatan kompetensi, butuh yang namanya ketekunan. Saya yakin, saya percaya Bapak Ibu yang datang dari se-Sumatera Utara, tidak mudah datang ke tempat ini. Tidak mudah, mungkin ada di kota-kota yang lain selain kota Medan. Itu ada harga yang dibayar. Tetapi saat kita tahu bahwa benefitnya, keuntungannya, siap kita akan mengalami peningkatan, kemajuan, kita tetap tekun melakukan apa saja yang diperintahkan pimpinan bagi setiap kita. Boleh katakan amin. Jadi yang kedua Bapak Ibu, belajarlah tekun. Memang nggak mudah nanti pelatihan dan lain sebagainya. Kami baru pulang dari Jakarta di dalam peningkatan upgrade standar mutu. 2 hari pelatihannya. Jadi nggak mudah juga. Mana pulangnya ke Medan hari Sabtunya pesawatnya delay Bapak Ibu. Ada harga yang dibayar. Tetapi kita yakin, kita percaya. Alkitab berkata, jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Jadi Bapak Ibu mari bertekun. Dalam apa? Membaca kitab suci. Paulus mengingatkan anak rohani Timotius, dikata, bertekunlah. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ada satu quotes yang saya ambil, dikatakan bahwa orang yang berhenti belajar akan tua, siapapun dia. Orang yang terus belajar akan selamanya apa? Apa? Muda. Coba lihat kiri kanan, masih muda.
Amin. Ini masalah bukan, maaf ya, bukan usia Bapak Ibu. Bukan usia. Tapi semangat kita masih muda. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan kiri kanan, engkau masih muda. Haleluya, orang-orang muda dalam Tuhan. Jadi ayo belajar. Amin Bapak Ibu. Ya, bertekunlah. Kenapa? Salah satu keuntungan kalau kita membaca kitab suci. Jadi Bapak Ibu kita tidak hanya, maaf ya Bapak Ibu pengawas dan guru, karena saya juga sebagai pengajar, sebagai dosen di STT Pelita Kebenaran, selain pendeta, kita itu mengingatkan jemaat untuk apa? Baca firman. Baca firman. Sebab dalam, nggak kelihatannya, tapi mungkin ada tayangan. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 98 sampai dengan 100, ayat ini berkata gini, perintahmu, firmanmu membuat aku lebih bijaksana dari musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurunungkan. Ayat 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Ada 3 perkara yang luar biasa kalau kita bersedia membaca firman Tuhan setiap hari. Yang pertama dikatakan, pemazmur berkata, aku lebih bijaksana. Banyak orang pintar tetapi tidak bijaksana, Bapak Ibu. Karena kebijaksanaan, wisdom itu berasal dari Tuhan. Kalau kognitif, pintar itu hanya, maaf ya, menghafal saja. Hanya level IQ. Kan kita tahulah taksonomi Bloom ya. Kognitif, afektif maupun psikomotorik, kita sudah tahu itu. Tetapi levelnya hanya itu. Tetapi dikatakan kalau kita baca firman, kita lebih bijaksana. Ayat 99, aku lebih berakal budi. Ini bicara tentang apa? Emotional quotient Bapak Ibu. Ada banyak orang pintar, tapi tidak berakal budi, tidak berbudi. Hari-hari ini biarlah murid-murid yang kita ajarkan, selain mereka pintar, mereka berakal budi juga. Dan yang terakhir dikatakan apa? Lebih mengerti, understanding. Ini pengertian gak bisa kita pelajari di bangku sekolah Bapak Ibu. Ini Tuhan percayakan kalau kita mau beribadah membaca firman Tuhan. Biarlah setiap kita, Bapak Ibu Saudara, pengawas maupun guru PAK se-Sumatera Utara, setiap kita akan mengalami peningkatan. Bapak Ibu meningkat kompetensinya, semakin lebih baik lagi hari demi hari. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, katakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Mari sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan janji. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak Ibu, dengan segala hormat kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut Bapak Direktur Pendidikan Kristen, Bapak Dr. Suarsono Espak MM beserta dengan barisan prosesi panitia. Silakan.
Horas. Bapak Ibu, kami mohon untuk tetap berdiri. Ya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Acara berikutnya kita akan mendengarkan laporan panitia yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara kepada Bapak Dr. Arnold Napitupulu MPDK. Kami persilakan untuk naik ke podium. Bapak Ibu mari kita berikan aplaus, tepuk tangan yang meriah. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sambutlah yel kita Sumatera Utara. Salam budaya. Horas. Menjua-jua. Jua-jua. Yahoo. Ahoy. Terima kasih untuk kita semua. Puji Tuhan. Saya merasa senang melihat Bapak Ibu pengawas tingkat dasar, tingkat menengah, guru, dan juga para kepala seksi, penyelenggara, PLT. Saya merasa bangga bisa kita bersama pada hari ini. Yang terhormat Dirjen Bimas Kristen RI, dalam hal ini diwakili Bapak Direktur Pendidikan, Bapak Dr. Suarsono. Yang kami hormati Bapak Kakanwil Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kabak PLT Kabak TU Kanwil Kementerian Agama Kota Provinsi Sumatera Utara, Bapak, dah lupa saya ini, Dr. Muksin Batubara MPD. Yang saya hormati Kasubdit tingkat menengah yang juga datang dari Jakarta, Ibu Dr. Santi Kalange, ini lupa-lupa namanya. Yang terhormat Ketua Pokjawas Nasional, Ibu Risma Sibarani. Yang terhormat ya juga narasumber dari Kemendikbud. Yang kami hormati panitia dalam pertemuan ini yang saya hormati. Kemudian orang tua kami, Pak Profesor sebagai Ketua Yayasan Pelita Kebenaran. Yang kami hormati Ketua STT Pelita Kebenaran. Dan semua kita yang hadir pada saat ini termasuk para pendeta.
Ya memang perlu saya laporkan sama Pak Direktur. Kegiatan ini yang diikuti oleh pengawas tingkat menengah, pengawas tingkat dasar, guru, dan juga dihadiri kepala seksi. Kepala seksi, ada penyelenggara dan PLT. Dan juga kami laporkan, ya ini kerinduan kami bahwa pertemuan ini setelah saya kabit baru kali ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baru kali ini pertemuan pengawas se-Sumatera Utara, tingkat dasar dan tingkat menengah, guru dan juga kepala seksi. Dan juga kita berterima kasih kepada pengurus yayasan dan termasuk STT Pelita Kebenaran yang memfasilitasi kita dalam pertemuan ini, ya, di hotel kita ini. Karena perlu juga kami sampaikan kepada direktur bahwa ini swadana. Gak ada anggaran kita, Pak, bukan anggaran dari bidang ini. Ini swadana. Nah, itulah kerinduan kami untuk ke depan. Tanpa ada DIPA dari pemerintah bisa juga kita kumpul seperti ini, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Dan saya mohon dimaafkan kalau ada kekurangan di sana sini kegiatan ini, kiranya kita maklum. Kita petik hikmahnya, mana yang baiknya kita bawa. Itu yang bisa kami laporkan. Dan lebih banyak lagi para narasumber kita, bapak orang tua kita lagi yang ngomong, yang membicarakan lebih mantap. Saya sebagai Kabid Bimas Kristen Provinsi Sumatera Utara, mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin sudah banyak yang mengenal saya, tapi masih ada yang belum mengenal saya. Saya sedikit dulu. Saya alumni dari PGA Negeri Tarutung. Ada yang dari PGA Negeri Tarutung di sini? Ya, kok dikit kali ya. Terus juga saya kuliah ke Nomensen. Ada orang Nomensen di sini? Nah. Oke, kemudian dari S2-nya STT Paulus, ada di sini? Ada. S3-nya dari STT Renatus, ada di sini? Ya, lumayan lah. Jadi terima kasih untuk kita semua, ya, para bapak ibu. Harapan saya kalau masih energik, kalau belum pensiun seperti saya, tahun depan saya akan pensiun. Tolong pikirkan masalah pendidikan. Yang S1 tolong S2. Yang S2 tolong S3. Itu harapan saya. Ya. Kalau S3 berdoalah biar dapat profesor. Ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Maaf. Terima kasih untuk kita semua. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Dr. Arnold Napitupulu MPDK. Sekali lagi kita kasih aplaus yang meriah Bapak Ibu. Ya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kakanwil Kemenak Provinsi Sumatera Utara. Yang dalam kesempatan ini diwakili oleh PLT Kabak Tata Usaha kepada Bapak Dr. Muksin Batubara MPD, kami persilakan. Sekali lagi kita berikan aplaus yang Kita meriah beri Bapak aplaus Ibu. yang meriah. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya Pak Dir, izinkan kami menyampaikan titip salam dari Pak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Bapak Ahmad Kosbi, yang seyogyanya beliau ikut bersama kita di acara yang sangat luar biasa ini. Tapi karena memang ada tugas lain,
maka diwakilkan kepada kami untuk mewakili beliau di tempat ini. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan pantun dulu sebelum kita memulai sambutan ini. Kalau bukan karena tinta, takkan kutulis puisi ini. Kalau bukan karena pengawas dan guru agama, kami tak akan datang kemari. Satu lagi nih Pak Dir, biarkan orang menanam buluh, kita tetap menanam padi. Biarkan orang menanam musuh, guru agama dan pengawas agama tetap menanam budi. Izinkan kami Pak Dir mengulangi yel-yel Sumatera Utara yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi. Horas, mejuah-juah, enjuah-juah, yahobu, ahoy. Makasih Pak, Ibu, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Direktur Pendidikan Agama Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Suarsono MM, yang kami hormati dan kita banggakan Kasubdit Pendidikan Menengah yang juga turut bersama beliau. Kemudian yang kita banggakan dan kita muliakan Kepala Bidang Pendidikan Agama Kristen yang sungguh sangat luar biasa, tetap semangat, Pak Dr. Arnold. Ini besti kami, mudah-mudahan beliau tetap sehat dan tetap semangat dalam memberikan, menguatkan dan juga meningkatkan pendidikan agama Kristen di Sumatera Utara yang kita cintai ini. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pelita Kebenaran, Bapak Prof, yang sungguh sangat luar biasa, tetap eksis memberikan banyak hal kepada kita, dan Ketua STT Pelita Kebenaran, seluruh panitia penyelenggara, para Katim, Kasih, Bapak dan Ibu para pengawas, dan guru-guru yang sungguh sangat luar biasa yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mari sama-sama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita dipertemukan di aula ini dalam rangka melaksanakan suatu seminar peningkatan kompetensi bagi guru dan pengawas. Kami yakin dan percaya niat dan juga harapan kita datang ke tempat ini, di samping tentunya melakukan peningkatan kompetensi, juga kita masih sangat rindu dengan teman-teman kita yang selama ini berjuang di dalam meningkatkan pendidikan, khususnya pendidikan agama di Sumatera Utara. Pak Direktur yang kami muliakan, ada beberapa hal yang perlu kami titipkan melalui Pak Kakanwil pimpinan kepada Bapak. Antara lain, guru pendidikan agama kita ini di lintas agama di Sumatera Utara ini sebenarnya orang tuanya ada dua. Satu di pemerintah daerah yang dalam hal ini di Dinas Pendidikan, dan satu lagi di Kementerian Agama. Harapan para guru-guru kita dan harapan kita semua sebenarnya kedua orang tua ini maunya orang tua kandung dua-dua. Tetapi kadang-kadang ada kenyataan satu orang tua angkat, satu orang tua tiri. Ini yang timbul padahal kita di Kementerian Agama tetap bahwa kita menganggap guru agama ini adalah anak kandung. Nah, oleh karena itu terkait dengan ini menyangkut tentang kebijakan. Kalau kami sama Pak Kabid, Pak Dr. Arnold sudah berupaya semaksimal mungkin di tataran Kanwil bagaimana guru-guru pendidikan agama kita ini bisa setara dan sejajar dengan guru-guru pendidikan umum yang ada di Sumatera Utara. Di antaranya Pak, masalah THR, TPG dan seterusnya. Yang ini menjadi masalah yang mudah-mudahan pada sesudah kita mengikuti berbagai kegiatan oleh DPRD kita di Komisi E dan juga Inspektorat sudah melakukan audit terhadap pembayaran TPG THR ini,
Mudah-mudahan harapan kita ini bisa berjalan dan bisa dibayarkan kepada guru-guru kita. Karena keluh kesah mereka inilah yang selama ini menjadi pembeda antara guru-guru pendidikan umum dengan pendidikan agama. Ini hal yang pertama yang menjadi keluhan jiwa kita di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Hal yang kedua, Pak Dir, bagi guru-guru kita yang sudah lulus di PPG, pada waktu pembayaran TPG, maka di Juknis yang ada di Dinas Pendidikan, itu gajinya untuk saudara-saudara kami yang mengajar di sekolah swasta, inilah kadang-kadang tidak dibayarkan, atau di negeri maksud saya, ini kadang-kadang tidak dibayarkan lagi gajinya, cukup menggunakan TPG mereka itu sendiri. Padahal itu bukan gaji, itu sesungguhnya tunjangan profesi. Oleh karena itu harapan kami mohon Pak Dir untuk di tingkat atas agar ini bisa diselaraskan, karena guru-guru pendidikan agama ini, agama Kristen dan lintas agama ini keluh kesah yang disampaikan kepada kami selama ini yang tidak bisa kami tindak lanjuti, hanya mungkin pada tataran atas lah yang bisa menindaklanjuti ini, terutama dalam Juknis di BOS itu tidak ada lagi, tidak boleh lagi dibayarkan gaji kalau sudah PPG maksud kami. Ini dua hal yang tentunya yang menyangkut, yang sangat prinsipil yang dirasakan oleh para guru kita di Sumatera Utara. Kemudian yang ketiga terkait dengan peningkatan kompetensi, sesungguhnya atas nama pimpinan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, kami sangat memberikan apresiasi dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Kabid, pada para narasumber dan juga kita semua yang hadir di sini yang secara proaktif sama-sama kita meningkatkan kompetensi kita melalui seminar ini. Mudah-mudahan guru agama di Sumatera Utara tidak dianggap sebagai guru kelas 2 yang tentunya di bawah oleh guru-guru pendidikan umum. Karena sesungguhnya di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan di awalnya, yang barang tentunya Bapak dan Ibu yang kami muliakan, peran serta kontribusi dari guru pendidikan agama sebenarnya ada di situ. Nah, oleh karena itu, Pak Dir yang kami hormati dan hadirin yang kami muliakan, kami sekali lagi dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sungguh sangat luar biasa dengan berkumpulnya 700 orang guru lebih. Nah, ini tentunya menandakan bahwa walaupun tidak ada di DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, tapi antusias dan juga keinginan yang besar dari para guru-guru kita dan pengawas kita sungguh sangat luar biasa. Bagaimana bisa bertemu dengan pimpinannya, bertemu dengan Pak Dir. Mudah-mudahan nanti sepulangnya Pak Dir dari tempat ini, mungkin untuk bantuan-bantuan MGMP untuk bapak-bapak yang kami muliakan, atau juga KKG, mudah-mudahan bisa mengalir di Sumatera Utara. Saya kira ini hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak sudah berkunjung di Sumatera Utara. Mudah-mudahan nanti habis kegiatan ini Pak Ketua Panitia dan juga kita semua bisa membawanya ke Ucok Durian untuk menikmati durian Sumatera Utara. Karena laporan kami kepada Pak Dir, Sumatera Utara ini ada 33 kabupaten kota dengan karakteristik bahwa Sumatera Utara adalah miniaturnya Indonesia, yang saat ini Pak Dir sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan moderasi beragama kerukunan di Sumatera Utara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari guru-guru agama kita ini. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Di 14 juta lebih penduduk Sumatera Utara, guru-guru agama kita inilah yang kita harapkan bisa membentengi karakter bagi anak-anak kita di Sumatera Utara. Yang terakhir, permohonan kami Pak Dir, kiranya ada kebijakan pengangkatan pengawas dan juga pengangkatan guru pendidikan agama di kantor
Direktur Kementerian Agama khususnya di Kanwil atau juga di pusat yang saat ini semuanya itu tertumpu harapan kita ke pemerintah daerah, apakah itu kota atau kabupaten, namun kadang-kadang apa yang kita harapkan tidak pernah muncul. Untuk itu mudah-mudahan ini menjadi suatu harapan kami kepada Pak Direktur untuk sampaikan kepada pimpinan kita. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan mohon maaf jika ada hal yang kurang dalam penyampaian. Terima kasih kepada kita semua. Mejuah-juah man banta krina kata orang Karo. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Horas. Horas. Terima kasih Bapak Dr. Muksin Baktubara, mewakili Kakanwil Kemenang Provinsi Sumatera Utara. Baik, karena Pak Kabak tadi sudah memulai dengan pantun, kita balas pantunnya. Siap. Ayahku seorang petani, Cakep. punya sawah dan punya ladang. Cakep. Mari belajar hari ini Cakep. agar masa depan di pendidikan lebih gemilang. Amin. Satu lagi ya. Daging segar di pasar Jakarta, Cakep. dibeli untuk acara. Jangan pernah bosan mengikuti acara, agar Bapak Ibu mendapat berkatnya. Cakep. Sekali lagi kita Satu lagi, berikan. satu lagi. Banyak Biar sah ya, dia. Pak, ya? Satu lagi biar sah. Harus 3 dia, Bu. 3 ya, Iya. benar. Hari Minggu, Deli Tua si biru-biru, Kabupaten Deli Serdang. Jadilah pertemuan akbar pengawas dan guru yang dapat ditiru, membuat hati Tuhan menjadi senang. Amin. Oke, mari kita beri aplaus bagi kita semua. Terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan bimbingan dan arahan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Pendidikan Kristen Bapak Dr. Suarsono Espak MM sekaligus yang membuka acara ini secara resmi. Kami undang untuk boleh maju ke Kepada depan Bapak, kami persilakan untuk ke Sekali lagi kita berikan aplaus Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swasti Wastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Kabak TU yang kami hormati Bapak Dr. Muksin Batubara. Yang saya hormati Kepala Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Arnold Napitupulu. Yang saya hormati seluruh Kepala Seksi Penyelenggara Kristen Kantor Kementerian Agama, kota, dan juga kabupaten provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama di seluruh Sumatera Utara, para pengawas dan juga guru agama Kristen yang saya banggakan, dan juga yang sangat saya hormati Ketua Yayasan Pelita Kebenaran
Prof. Benyamin, Ketua STT Pelita Kebenaran dan seluruh jajarannya, Bapak Ibu, seluruh hadirin yang saya banggakan dan saya muliakan. Begitu juga hadir bersama saya Kasubdit Pendidikan Menengah, Ibu Dr. Santi Kalangi dan juga staf 1. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas penyertaannya, karena atas perkenannya pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul dalam kegiatan pertemuan dan pembinaan bagi pengawas dan guru pendidikan agama Kristen di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, bertempat di gedung yang sangat indah ini di Sumatera Utara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dan salam hangat dan penghargaan terbaik kepada seluruh hadirin dari yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita banggakan, Ibu Direktur Jenderal Bimas Kristen, Ibu Dr. Jen Marie Tulung yang belum dapat bersama kita pada hari ini karena ada tugas RDP di DPR yang tidak bisa ditinggalkan. Memang Ibu Dirjen yang tadinya sangat rindu dan akan hadir di tempat ini. Semoga pada kesempatan yang akan datang Ibu Dirjen bisa bersama-sama ke Sumatera Utara dan berkumpul bersama para pengawas, guru agama, dan juga seluruh kanwil kementerian, kabit, seprovinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tantangan dunia pendidikan saat ini menuntut kita semua untuk terus-menerus meningkatkan kemampuan kita. Tanpa penguatan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas, visi besar pembangunan pendidikan di bidang agama dan bidang keagamaan Kristen tidak akan pernah tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kompetensi dan pengawas serta guru pendidikan agama Kristen adalah sebuah keniscayaan dan merupakan aset kekayaan yang tak ternilai bagi ekosistem pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengawas dan guru pendidikan agama Kristen memegang peranan strategis dan fundamental dalam menjamin mutu serta keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan Kristen di negara Indonesia yang kita cintai ini. Keduanya tidak dapat terpisahkan dan harus saling sinergi dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan agama maupun tujuan pendidikan nasional.
tugas guru di samping sebagai penyampai pengetahuan juga adalah pembimbing dan pembentuk karakter dalam diri peserta didik agar nilai-nilai Kristiani dapat dihayati, diamalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sementara itu pengawas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pembelajaran pendidikan agama Kristen berjalan secara efektif, berjalan secara terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam konteks inilah maka pembinaan dan penguatan kapasitas pengawas dan guru agama Kristen menjadi sangat penting. Penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan Kristen di sekolah tidak semata-mata berorientasi pada capaian akademik, tetapi lebih dari itu berperan membentuk generasi emas, bangsa seutuhnya yang beriman, yang bermoral, dan memiliki kasih terhadap sesama, serta kepedulian terhadap lingkungan melalui mutu penyelenggaraan pendidikannya yang berkualitas. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, sebagai bagian dari agenda strategis Kementerian Agama, peningkatan kompetensi pengawas dan guru pendidikan agama Kristen merupakan elemen penting yang harus menjadi perhatian dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan Kristen tidak dapat dikelola secara biasa-biasa saja. Ia membutuhkan komitmen luar biasa dari para pelaksana di lapangan. Peningkatan kompetensi pengawas dan guru tidak cukup hanya pada aspek teknis. Koordinasi dan komunikasi yang baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota juga menjadi faktor yang sangat penting. Oleh karena itu saya mendorong Bapak Ibu untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan kepala bidang serta kepala seksi penyelenggara di daerah terkait hal ini. Tadi Pak Kabid sudah sampaikan bahwa guru-guru kita yang sudah S1 berlanjut ke S2, yang sudah S2 berlanjut ke S3 itu sangat kami apresiasi di Sumatera Utara. Di samping itu diperlukan juga semangat, ketekunan, dan kekuatan dari Bapak Ibu sebagai pengawas dan juga guru pendidikan agama Kristen dalam menjalankan tugas serta panggilannya, panggilan sebagai guru pendidikan agama Kristen. Semangat Bapak Ibu untuk terus belajar dan memperkuat kompetensi adalah wujud nyata dari komitmen pelayanan kita kepada Tuhan. Memang benar negara hadir dengan kebijakan pendanaan, tetapi kegiatan yang luar biasa sangat besar seperti ini tidak ada anggaran dari APBN ya Pak Kabid, adalah swadaya, itu adalah hal yang luar biasa. Dan juga penguatan kapasitas, tetapi Bapak Ibulah yang menjalankannya langsung di lapangan sebagai garda terdepan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan agama Kristen. Maka melalui pertemuan dan pembinaan ini,
saya berharap akan terbangun pembaharuan semangat. Dengan semangat itu saya mengajak Bapak Ibu untuk menjadikan kegiatan ini, kegiatan yang besar, sebagai ruang untuk merefleksi diri, kembali kualitas pelayanan kita, memperdalam pemahaman terhadap regulasi dan tugas serta fungsi, serta memperkuat jaringan kerja demi kemajuan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan yang berkualitas. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan pertemuan dan pembinaan bagi pengawas dan guru pendidikan agama Kristen di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tahun 2025. Besar harapan seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses, tertib, dan terutama memberikan manfaat yang nyata, berdampak bagi yang kita layani. Demikian Bapak Ibu, arahan sambutan dari Ibu Direktur Jenderal Bimas Kristen, Ibu Dr. Jen Maritulung. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Baik, sesuai dengan permohonan panitia, saya mewakili Ibu Dirjen untuk membuka acara kita itu secara resmi. Kami undang seluruhnya bangkit berdiri. Atas nama Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, saya Direktur Pendidikan Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia membuka acara peningkatan kompetensi pengawas dan guru-pak se-Sumatera Utara tahun 2025 dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih kepada Bapak Dr. Suarsono Espak sebagai Direktur Pendidikan Kristen Kemenak Republik Indonesia. Dan kita akan menyaksikan acara pemberian ulos. Sekali lagi kami memohon kepada Bapak Direktur Pendidikan Kristen untuk boleh maju ke depan. Dan kedua akan diserahkan ulus kepada Ibu Kasubdit, Ibu Dr. Santi Kalangi, STH. Kami persilakan Ibu untuk ke depan. Kepada Ibu narasumber dari Kemendikbud, Ibu Widya Nityas, Standing Room, kami persilakan untuk ke depan. Ya, kita dan kami mohon kesediaan dari Bapak Kabak untuk memberikan ulos kepada Bapak Direktur. Kami persilakan Pak. Dan kemudian kepada Bapak Kabid Bimas Kristen untuk menyerahkan ulos kepada Bapak Kasubdit Pendidikan Menengah, Ibu Kasubdit. Dan kepada Bapak Katim Pendidikan Menengah, kepada Bapak Abednego, kami mohon kesediaan untuk memberi ulos kepada Ibu narasumber dari Kemendikbud.
Oke, kami persilakan Bapak Kaba untuk menyerahkan ulos kepada Bapak Direktur Pendidikan Kristen. Kepada Bapak Kabid untuk menyerahkan ulos kepada Ibu Kasubdit dan kepada Bapak Katim menyerahkan ulos kepada Ibu narasumber dari Kemendikbud. Masih dalam posisi berdiri Pak, kita foto bersama Pak. Kami mohon kesediaan Bapak Ketua Yayasan Pelita Kebenaran, Prof. Situmorang untuk boleh maju ke depan. Kita akan sesi foto bersama. Begitu juga dengan Bapak Ketua STT Pelita Kebenaran, Dr. Andrew Tobing M. Hum. Silakan maju ke depan Pak, mengambil posisi untuk foto bersama. Ya, silakan Bapak. Berikan senyum yang terbaik Bapak Ibu. Baik. Kepada Bapak Ibu peserta kami mohon untuk berdiri semuanya. Kita akan foto bersama, tetap dalam posisi berdiri, dan kepada Bapak Ibu kami mohon untuk menghadap ke belakang peserta. Bapak, mohon maaf Pak, kita foto bersama ya. Ya, menghadap ke panggung. depan. Kita akan foto bersama. Oke, silakan 1, 2, 3. Salam komando. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Dengan penyerahan ulos tadi maka berakhir sudah sesi acara pembukaan kita Ya. pada acara peningkatan kompetensi guru dan pengawas PAK se-Sumatera Utara tahun 2025.